Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Albert Dimas Toro. Saya selaku mahasiswa UT. Saya ingin melanjutkan tugas daripada unit 1 kemarin, dan sekarang adalah unit 2. Di unit 1 kemarin saya merekomendasi kepada Bapak Sucipto yaitu tentang jamur jakaba atau pupuk atau pestisida jamur jakaba. Nah, di sini saya ingin melanjutkan gimana cara pembuatannya, terus cara prakteknya ke tanaman. Oke, tanpa berpanjang kata, kita langsung memulai cara pembuatan atau cara pengolahannya. Gitu. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan, yaitu ada namanya tuh air rendaman beras. Terus satu lagi ada, kalau bahasa kami itu ini ada namanya itu dedak. Untuk cara pembuatnya itu dibilang mudah, dibilang susah, ada yang bilang susah juga. Cara pembuatannya tuh kayak gini. Kita kan tadi kan ada namanya tuh ini namanya air beras. Air beras ini dengan dedak ini kita campur, tapi dengan syarat 1:6. Nah, gitu. Maksudnya tuh kayak gini, lebih banyak air daripada dedak ini. Gitu. Contohnya kayak gini. Pertama, kita masukkan dulu dedak ke sini sekitar 500 gram. Terus kita tambahkan air. Tadi kan ukurnya 1:6. Kita perkirakan aja, kalau mau diukur aja juga nggak apa-apa. Kita masukkan, terus kita aduk sampai dia mencampur. Contohnya kayak gini, nampak kan? Ya. Nah, kalau udah jadi gini, terus kita tinggal menunggu. Itu dibilang bagian mudahnya pencampurnya. Yang agak susah itu yang bagian menunggu ini. Kenapa? Karena waktunya agak cukup lama. Satu lagi, tempatnya tuh harus teduh. Jangan kita asal taruh aja, misalkan taruh di ruang tamu, sepak nggak jadi dia. Nah, itu ya. Nah, intinya kita nunggu itu sekitar 14 hari minimal itu, biar jamurnya itu tumbuh. Oke, sekiranya Pak, kalau sekiranya ada yang ditanyakan atau kira-kira ada yang bingung cara pembuatannya, Boleh nanya, Mas? ya. Itu kan dikit kali ya, Mas ya. Apa? Itu kalau segitu mana cukup, Mas, untuk lahan saya, Mas. Gimana itu? Kalau untuk lahan yang besar, ya otomatis dedak sama airnya agak lebih banyak. Nah, gitu. Satu lagi, misalkan nanti ini kan jamurnya udah tumbuh nih. Nah, kalau untuk jamur yang udah tumbuh, kita nggak perlu buat dari awal lagi. Kita tinggal tambah air rendaman beras sama dedak dikit lagi. Jadi jamurnya tadi, yang sisa tadi kita campurkan, ibaratnya biar jamurnya lebih cepat berkembang di dalam. Jadi potongan jamur yang udah jadi itu, jadi biangnya itu ya, Mas? Ya, gitu. Ada lagi? Nah itu kan beras tadi direndam, itu rendamnya itu berapa hari perkiraannya? Beras direndamnya. Iya. Dia tuh bukan air rendaman beras, Pak. Oh, tapi cuma air cucian gitu aja. nah, air cucian beras gitu. Iya. Salah ngomong juga sih. Nah, kalau mau direndam berasnya juga boleh, tapi rugi. Nah, ya rugi berarti. Enak cucian beras aja. Ya kayak apa namanya, kayak kan sore-sore kan buat apa, nasi itu. Kita dikumpulin. Tapi dengan syarat kayak gini, Pak. Misalkan nanti kita udah buat kayak gini, terus kita masak lagi nasi, ditambah lagi, padahal tadi kan udah cukup, kita tambah lagi air berasnya sama dedaknya, itu malah memperlambat fermentasinya. Nah, jadi maksudnya tuh satu kali buat dibiarkan kayak 14 hari baru buat lagi. Kalau mau serempak atau setiap hari buat, kita harus pisahkan tempatnya. Oke, ada lagi? Pengaplikasiannya gimana ya? Oke, kalau untuk pengaplikasiannya tuh kita tuh ada 2 metode ya. Kalau mau disemprotkan nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau untuk disiram aja bisa juga. Tapi dengan syarat kalau disiram lihat-lihat dulu kondisinya. Jangan terlalu banyak gitu. Takutnya nanti kalau dia nggak pakai plastik, malah tanahnya yang luntur. Nah, gitu. Kita mau langsung ke pengaplikasiannya. Efek sampingnya ada nggak?
kalau untuk efek samping dia ini kan zat nabati, fungisida nabati. Jadi efek sampingnya tuh agak apa namanya tuh agak minim gitu. Kecuali misalkan kita apa namanya tuh habis semprot gini, terus langsung hujan, zong. Nah, itu aja paling. Karena ikut air yang dari hujan tadi. Kayak pupuk cair gitu ya Mas. Ya, kayak pupuk cair. Ini nih manfaatnya bukan untuk pupuk aja. Dia tuh bisa mengatasi kayak ada tanaman-tanaman cabai yang kerdil gitu. Itu bisa pakai ini ngatasinnya. Nah, kalau untuk dalam skala yang agak kecil. Tapi kalau untuk dalam skala yang agak 5 hektar, 4 hektar itu bisa sih sebenarnya. Tapi ya buatnya dalam waktu yang dalam kurung yang agak banyak gitu. Nah, ada plus minusnya dengan yang kayak kimia itu. Oke, mau pengaplikasiannya apa enggak kira-kira? Ada lagi? Ya Mas, tolong demonstrasikan Mas gimana cara pengaplikasiannya Mas. Untuk pengaplikasiannya tuh kita main siram aja ya, karena nggak ada apa namanya tuh untuk semprotnya ya. Nah, kita main siram aja. Sebenarnya main siram itu kayak kita nyiram tanaman biasa, tapi dengan secukupnya, kayak jangan kebanyakan gitu. Nah, contohnya kayak gini. Pak, Oke, ayo. apa yang ada yang mau coba ini? Nah, ini cabai nih. Ya, Cari yang agak keriting-keriting ya. nah sebelah itu. Ah, yang ini. Ah, itu yang kerdil ini lah. Ya, yang kering. Ah, yang kering. Siapa tahu sembuh kan. Nah, kalau untuk pengaplikasian itu kan agak mudah, tinggal kita siram. Tapi jangan satu pohon kita belum siram semua, jangan. Nah, mati. Nah, tinggal kayak gini aja. Kayak nyiram tanaman. Mau coba? Sudah lah, cukup. Oke, nggak ada lagi ditanyakan. Kalau Bapak untuk hama ada nggak? Kalau untuk hama, ini kan untuk bukan mengatasi hama, tapi kayak untuk mengatasi tanam-tanaman yang kerdil atau yang kurang-kurang subur. Kalau untuk hama kayak lalat buah itu beda lagi. Nah, oke, oke baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya kasih tahu atau suruhkan kepada bapak-bapak samping saya atau di depan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.